Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Hari ini kita masuk pada subtema 3 yaitu energi alternatif. Energi alternatif artinya energi pengganti ya, energi pengganti. Dimana kalau energi kita yang kita gunakan sekarang itu telah habis, maka kita harus menggunakan energi alternatif atau energi pengganti agar energi kita tidak akan habis dan aktivitas kita tetap berjalan dengan lancar karena adanya energi pengganti atau alternatif ini. Oke, silakan dibuka bukunya di halaman 91. Pada subtema 1, kalian sudah memahami tentang sumber daya alam yang dapat diperbarui maupun sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Minyak bumi dan gas alam merupakan sumber alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber energi ini memiliki ketersediaan yang terbatas dan pada akhirnya akan habis. Untuk itu, manusia berupaya mencari sumber-sumber yang lain yang disebut energi alternatif. Sumber energi alternatif berasal dari energi yang dapat diperbarui. Contohnya sinar matahari, angin, air, gelombang laut maupun panas bumi. Sebelum kita masuk ke macam-macam energi alternatif atau energi pengganti energi yang bersumber dari minyak bumi dan gas alam, kita perhatikan dulu di sini ada prakarya membuat parasut. Ya, di sini dia membuat parasut menggunakan sebuah tas kresek atau kas plastik, kantong kertas, benang, cutter, gunting, spidol, selotip dan juga obeng kecil ya. Di situ ada cara-caranya, bisa kalian lihat step by step atau satu persatu dia menggambar, kemudian menggunting kertasnya atau plastiknya, terus menggunting benang dan kemudian jadilah sebuah parasut ya. Terbangkanlah parasut yang telah jadi dengan secara bergantian dengan teman-temanmu. Nah, parasut ini juga membutuhkan pemberat. Nah, pemberatnya ini orangnya agar dia bisa terbang ya. Oke, selanjutnya baru kita masuk ke macam-macam energi alternatif. Energi alternatif yang dikembangkan oleh manusia sekarang ini yaitu berasal dari energi matahari. Energi matahari adalah sumber termurah dan sifatnya tidak terbatas di daerah tropis seperti Indonesia. Sinar matahari sangatlah berlimpah. Pasokan energi matahari ini tidak terbatas sehingga diharapkan dapat menjadi energi alternatif yang maksimal sebagai pengganti minyak bumi maupun gas alam yang nantinya akan habis. Di sini cahaya matahari diubah menjadi cahaya listrik dengan menggunakan alat yang disebut sel surya. Jadi biasanya energi matahari itu dimanfaatkan untuk panel surya. Untuk panel surya itu listrik ya, yang menghasilkan listrik. Jadi dia akan menghasilkan sebuah lampu, namun bukan berasal dari listrik, tapi menghasilkan sebuah lampu yang berasal dari panel surya. Kemudian di sini ada energi angin. Energi angin ini merupakan udara yang bergerak. Angin menyimpan energi yang besar. Angin dapat menimbulkan badai yang mampu menerbangkan pepohonan, mobil, bahkan rumah. Oleh karena itu, angin dapat dijadikan sebagai sumber energi alternatif, di mana angin ini digunakan dalam kincir angin ya. Seperti contohnya itu kincir angin, dia menggerakkan kincir angin untuk menghasilkan sebuah energi listrik. Kemudian ada energi air. Air biasanya mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang paling rendah. Aliran air dapat menghasilkan energi. Energi air adalah energi yang diperoleh dari air yang mengalir. Air yang bergerak dari sungai yang mengalir atau gelombang di lautan menyimpan energi yang besar. Aliran air sangat deras dapat digunakan untuk menggerakkan turbin pada pusat pembangkit energi listrik atau PLTA ya. Sini air, fungsinya energi air untuk menggerakkan turbin. Yang dapat dihasilkan adalah
PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Kemudian ada energi bio bahan bakar. Energi bahan bakar bio merupakan energi yang berasal dari makhluk hidup, baik itu tumbuhan maupun hewan. Bahan bakar bio dari tumbuhan diantaranya tumbuh-tumbuhan yang berbini yang banyak mengandung minyak seperti bunga matahari, bunga jarak atau daun pohon jarak, kelapa sawit, kacang kedelai maupun kacang tanah. Minyak yang dihasilkan bisa digunakan sebagai campuran solar untuk menjalankan mesin diesel sehingga disebut biodiesel. Kemudian ada singkong, jagung, sagu dapat diubah menjadi bioetanol yang dapat menggantikan penggunaan bensin dan premium. Jadi saat nanti akan terjadinya minyak bumi maupun gas alam yang kita pakai itu telah habis, maka kita sudah mempunyai energi alternatif penggantinya, yaitu energi bahan bakar bio yang menggunakan tadi ini bunga matahari, kelapa sawit untuk menghasilkan sebuah solar. Adapun singkong, jagung dan sagu itu bisa menghasilkan bensin dan premium. Jadi kita bisa menggunakan atau mengolah itu menjadi bensin dan premium jika suatu saat nanti pasokan dari minyak bumi kita yang terbatas itu telah habis. Bahan bakar bio juga berasal dari kotoran hewan. Bahan bakar tersebut dikenal dengan nama biogas. Kotoran hewan yang dimasukkan ke dalam ruangan bawah tanah atau lubang penguraian kotoran hewan dengan bantuan bakteri akan dihasilkan gas metana yang digunakan sebagai bahan bakar kompor. Biasanya ini menggunakan kotoran sapi. Saat kita menggunakan kotoran sapi lalu kita mencampurkannya dengan sebuah bahan kimia, lalu kotoran sapi itu kita endapkan, maka seminggu kemudian akan berubah menjadi metana yang dapat menghasilkan api. Jadi bisa digunakan untuk bahan bakar kompor pengganti minyak tanah. Kemudian ada energi panas bumi. Energi panas bumi atau energi geotermal adalah energi yang berasal dari panas yang tersimpan di bawah permukaan bumi. Bumi ini berbentuk seperti bola, sesungguhnya tersusun dari lapisan-lapisan. Pusat bumi terbentuk dari lapisan batuan yang sangat panas. Hal ini menunjukkan bahwa bumi merupakan sumber energi panas yang sangat besar. Pengembangan energi geotermal saat ini hanya layak di daerah dekat lempeng tektonik. Hal ini juga menjadi alasan hanya ada 24 negara di dunia yang memanfaatkan energi panas bumi di saat ini. Energi panas bumi adalah energi yang dihasilkan oleh magma di dalam perut bumi. Energi ini banyak dimanfaatkan di daerah penggunungan ya. Batuan panas yang terbentuk memanaskan air di sekitarnya sehingga dihasilkan uap air panas atau geyser. Sumber uap panas tersebut kemudian dibor. Setelah disaring, uap panas yang keluar dari lubang pengeboran dapat digunakan untuk menggerakkan turbin yang memutar generator sehingga akan menghasilkan sebuah listrik. Kemudian ada gelombang laut yang terakhir. Gelombang laut merupakan energi atau gerak yang besar. Saat menumpuk pantai, gelombang laut menghasilkan energi yang besar. Energi ini dapat dimanfaatkan untuk membangkitkan tenaga listrik. Pembangkit listrik yang memanfaatkan gelombang laut disebut pembangkit listrik tenaga gelombang air laut atau PLTGT ya. Jadi gelombang laut ini juga dapat menghasilkan sebuah energi listrik dari tekanan dari gelombang laut yang sangat besar itu. Nah, itulah tadi macam-macam dari energi alternatif yang bisa kita gunakan jika suatu saat nanti energi minyak bumi dan gas itu telah habis. Karena energi minyak bumi dan gas itu tidak dapat diperbarui, maka suatu saat nanti pasti akan habis kalau dipakai terus-menerus. Makanya kita harus menghemat penggunaan energi minyak bumi dan juga gas alam sehingga kita dapat tetap menggunakan hasil dari minyak bumi dan gas alam itu. Tapi jika suatu saat nanti minyak bumi dan gas alam itu juga telah habis, maka kita sudah dapat menggunakan energi alternatif yang telah kita temukan dari energi panas matahari, dari energi angin, energi air,
energi bahan bakar bio, energi gelombang laut, maupun energi dari panas bumi ya. Itu tadi penjelasan Ibu mengenai energi alternatif. Kemudian hari ini Ibu tidak akan memberikan tugas. Silakan kalian tetap membaca bukunya untuk sub tema 3 pembelajaran 1 selain tadi yang Ibu jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.